kok tiba-tiba saya sudah tidak berhaid lagi. Saya tidak keluarkan darah haid lagi. Kadang terasa keluar tapi akhirnya hilang lagi, sudah tidak ada. Kemudian saya kok merasa ini bukan tandanya orang hamil. Perut tidak membesar, ya kan? Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pedih, tidak ada rasa capek. Ya, seolah-olah saya ini enggak mengandung apa-apa. Biasa, normal saja. Kemudian saya melihat dalam keadaan antara tidur dan sadar, ada orang mengatakan, tidakkah kamu merasa kalau kamu ini hamil? Dia bilang, saya tidak. Saya tidak merasa, saya tidak tahu. Dia bilang, itu saat ini engkau lagi hamil nabi, yaitu seorang nabi yang akan menjadi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Maka dari sini kita juga ketahui bahwasanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha bermimpi para anbiya wal mursalin. Jadi kalau kita baca nanti di dalam maulidnya Nabi Muhammad SAW, itu dalam riwayat Diba itu sampai disebutkan, ya al-imam Diba itu bukan sekedar seorang ulama tapi muhaddits. Jadi dia tahu sanad-sanad haditsnya yang disebutkan. Di situ sampai mengatakan bahwasanya saya dalam keadaan tiap malam itu bermimpi nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Bahkan di dalam Barzanji pun juga disebutkan mimpi nabi ini, semuanya pada mengabarkan akan nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilihat oleh Sayyidatuna Aminah seperti yang dikabarkan tadi, maka itu adalah ru'yatu haq, adalah mimpi yang benar. Karena ini nabi ini adalah nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Nabi yang ada di tanah Arab itu yang turun cuma 2. Pertama Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihissalam, itu beliau menikah dengan suku Jurhum. Ketika sudah menikah dengan suku Jurhum, tawallada minhul al-A'rab, keluar dari keturunan Ismail ini bangsa Arab. Kemudian yang kedua, dan itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Ibrahim, di antara Ismail hingga Sayyidina Rasulullah SAW, tidak ada para nabi dan para rasul dari bangsa Arab. Dari mana sisanya? Yang lainnya dari Bani Israel, dari keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, dan semuanya saudara-saudaranya Yusuf itu adalah anbiya. Ya. Kemudian dari situ kita ketahui bahwasanya dari keturunan mereka banyak sekali dari kalangan para nabinya Bani Israel ini, banyak sekali. Dan mereka berharap nabi akhir zaman ini adalah dari Bani Israel. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana lain. Allah subhanahu wa ta'ala punya takdir lain. Yaitu Allah takdirkan bahwasanya yang akan menjadi nabi di akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sebelum terjadi hal itu, apa yang ada termaktub di dalam kitab Tauratnya mereka dan kitab Injilnya mereka selalu dirubah. Ini gak begini. Jadi sesuai dengan enaknya. Sampai terkadang untuk satu hukum itu tergantung pesanan. Ada orang pesannya begini, nanti ayatnya bisa dirubah dan seterusnya seperti itu. Begitu lahir ini Nabi Muhammad SAW dari bangsa yang dianggap bangsa nomor 2 oleh Bani Israel. Bangsa Arab ini dianggap bangsa nomor 2. Ya. Karena Sayyidatuna Sarah itu adalah bangsawan, sedangkan Sayyidatuna Hajar itu adalah seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada siapa? Ibrahim alaihissalam, kemudian dinikahi oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi muncullah ketika munculnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW otomatis mengalahkan, ya, artinya dari keafdoliyahannya yang paling afdol adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamma wulida kharaja ma'ahu nurun wa ra'at ummuhu qusura biladis Syam ala hadan nur. Di antara keistimewaan kelahirannya Rasulullah SAW, ketika lahir ini Nabi itu keluar bersamaan dengan adanya cahaya. Dan dari cahaya ini tadi nampak secara terang benderang qusur Syam, istana-istana yang ada di Roma. Padahal perjalanan mereka kalau memakai onta itu perjalanan 2 bulan. Pulang pergi, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Jadi kalau untuk ngelihat gak mungkin. Visualisasi dari mana? Jadi mendapatkan visual yang namanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Ya. Itu kelihatan istana-istana yang ada di Syam, ya, yaitu istananya bangsa Romawi. Di sini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Irbad ibn Sariyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inni Abdullah fi ummil kitab la khatamun nabiyyin wa anna Adam lamun jadilun fi tinati. Saya ini hambanya Allah dan saya menjadi penutup para nabi di saat Adam masih dalam cetakan tanah. Belum jadi apa-apa Nabi Adam alaihissalam. Wa sa'unabbi'ukum bita'wili dzalika da'wati Abi Ibrahim wa busyra Isa qaumahu, ya, wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam wa kadzalika tara ummahatun nabiyyin shalawatullahi alaihim. Rawahul Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Jadi hadisnya sahih. Jadi ketika lahir itu Nabi keluar bersamaan dengan jasadnya Rasulullah SAW nampak sebuah cahaya. Saya ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dari keturunan ini ada yang bisa menyampaikan agama ini. Yang di situ wab'ats fihim rasulan, dan utuslah di tengah mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan saya ini adalah kabar gembira yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan saya mengasih kabar gembira kepada kalian tentang Rasul setelah aku namanya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dan akulah cahaya yang dilihat oleh ibuku di saat aku lahir. Dan setiap para nabi yang lahir, ibunya melihat cahaya yang keluar bersamaan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika lahirnya Rasulullah SAW, ini hadis sahih ini tadi, dan ibu saya melihat cahaya, itu diriwayatkan disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan diamini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Nampak cahaya sehingga nampak qusurus Syam. Qusurus Syam, ya, istana-istana Romawi itu yang besar-besar, yang agung-agung itu yang enggak pernah terlihat di tanah Arab, itu nampak secara visualisasi di hadapan Aminah. Ada yang mengatakan nampak secara jelas. Jadi bukan seperti kayak difilmkan gitu, enggak, tapi tampak secara jelas. Para ulama mengatakan tanah Mekah itu Tihama. Tihama itu dataran rendah. Sedangkan daerah Syam dingin. Kenapa? Karena dataran tinggi. Kecuali di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maka semua tempat direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkatlah Mekah ini tadi sehingga nampak kayak berada di puncak. Maka ketika dari rumahnya, pantas Aminah bisa
kelihatan yang namanya apa? Sayyidatuna Aminah bisa kelihatan istana-istana yang ada di Syam. Istananya siapa? Istananya bangsa Romawi. Syam itu Syria, Palestina itu daerah Syam namanya. Jordan itu Syam. Jadi istana itu terlihat ketika ini tadi ditinggikan, ya, lainnya itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dinaikkan lagi sehingga bisa kelihatan. Kok bisa? Loh, jangan kok bisa. Apa yang enggak Allah bisa lakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian dan kalau adanya cahaya, yang ketiga adalah ketika dalam keadaan sadar pada waktu melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya cahaya yang menyelimuti ruangan yang di situ ketika itu dilahirkannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda kenabian di saat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, ma akhrajahu Tabrani an Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi an ummihi annaha hadarat Aminah umman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat itu ada riwayat yang mengatakan dari ibunya Utsman bin Abil As, ada riwayat juga dari Asy-Syaffa, ibunya Abdurrahman bin Auf yang hadir juga ikut kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nangani bayi itu. Ketika sudah mau lahir, si ibu ini tadi, ibunya Utsman bin Abil As ini, bukan Aminah, itu kelihatan. Dia juga ikut melihat. Faja'altu anzuru ilan nujum tadullu ala tudla hatta aqula latadha'na alayya. Saya itu kelihatan bintang, hampir bintang itu jatuh. Seolah-olah saya kelihatan, seolah bintang itu hampir saja menimpa diri saya. Begitu falamma waladat kharaja minha nurun adha'at lahul baita waddar. Ketika lahir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bersinar. Al-bait waddar. Al-bait itu kamar. Ad-dar rumah. Itu semuanya menjadi bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kemudian wa syahadahu, dan ini juga didukung oleh hadis Al-Irbad bin Sariyah. Dia mengatakan, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah Abdullah dan penutupnya para nabi, dan aku jadi nabi sejak Adam masih dalam cetakan tanah. Aku akan kabarkan kepada kalian bahwasanya saya ini adalah doanya ayahku Ibrahim alaihissalam, dan saya kabar gembira daripada Isa alaihissalam kepada kaumnya. Kemudian dan ibuku melihat cahaya, begitu juga ibunya para nabi. Dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melahirkannya melihat cahaya, adha'at lahu qusurus Syam. Nampak dari cahaya itu nampak istana-istana yang ada di Syam. Akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Riwayat sahih daripada Ibnu Hibban. Jadi bukan dikarang. Oh, pas ada orang baca maulud kemudian enggak, ini ada kok hadisnya tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kalau dari riwayat Baihaqi dibilang, saya diceritai oleh ibuku, kata Utsman bin Abil As, saat saya menyaksikan kelahiran yang dilahirkan oleh Aminah, yaitu kelahirannya Sayyidina Rasulullah SAW di malam itu. Dan tidaklah saya melihat apapun di rumah ini kecuali cahaya. Saya jadi kayak ulap, tidak kelihatan apa-apa. Saya ngelihatnya kelihatan cahaya murni, ya. Jadi sampai betul-betul full cahaya yang ada di kamar itu. Wa innila anzurun nujum, saya kelihatan bintang jatuh, ya, seolah-olah jatuh. Ketika ini jadi sebelum lahir ada kayak bintang yang jatuh, begitu ini bayi keluar bersamanya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya adalah Ro'at Ayanan,
melihat dengan secara kasat mata. Maka dari demikian kita juga ketahui di dalam kitab Uyunul Athar, di dalam riwayat Tabrani, di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Mawardi dalam A'lamun Nubuwah dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan banyak lagi. Ya. Di Dibak disebut, kemudian di astagfirullah, apa yang bisa di Barzanji juga disebut. Malah lebih lebih luas lagi kisah maulidnya Nabi SAW. Jadi kadang kita ini kurang ya tentang Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang juga perlu kita ketahui tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu diantaranya adalah kita yang ketiga, lamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhitat Makkah bi kaukabah minal malaika bi qiyadati Jibril alaihissalam wa kanatil aqwanu kulluha tahtafilu yauma wiladatih. Di malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Makkah dikelilingi para malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka dengan demikian semesta ini secara keseluruhan ikut merayakan kedatangan atau kelahirannya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa buktikan ya bahwasanya apa yang dialami oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat istimewa. Ya. Kemudian kalau kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nampak di kota Mekah itu ditampakkan para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan akan keagungan daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Dan begitu juga ketika kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh dua tinggi-tinggi besar, Hurul Ain, bidadari, dan juga Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asyah. Ya kan? Wa ma'ahuma minal dan di dalam riwayat itu juga disebutkan ya ketika datangnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cahaya tetapi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hurul Ain, ya, selain daripada Hurul Ain kemudian juga nampak bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dikelilingi oleh para malaikat ketika di Mekah. Mekah itu dikelilingi oleh para malaikat yang mimpin adalah siapa? Jibril alaihissalam. Itu termasuk di antara kejadian atau keindahan yang dialami, keistimewaan yang dialami oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ? Bukan sampai di situ saja. Dan ini Nabi ketika lahir bukan lewat bawahnya pusar. Bukan lewat jalan umumnya kalau orang lagi dilahirkan. Bukan lewat farji. Tapi seperti ada sesar, kayak di sesar gitu terbelah pelutnya langsung keluar sajidan. Ya, dalam keadaan sujud dalam keadaan bersujud, dalam keadaan bertasbih, kemudian dalam keadaan bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wulida makhtunan, ya, maktu as-surah. Itu nanti, tapi ini dulu yang sajid ini. Jadi sudah menunjukkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kelahirannya Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam.
selain dikelilingi malaikat, itu tadi lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sangat begitu istimewa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tanda daripada kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nukisatil asnam, roboh patung-patung itu pada roboh, berjatuhan patung-patung yang tinggi yang dibangun oleh Kaisar Romawi dan yang dibangun oleh Kaisar Persia itu pada roboh. Dan tempat-tempat tiang-tiang yang ada di istana Kisra itu yang ada di Persia, yaitu di daerah Iran, yang kuat-kuat selama ribuan tahun, ya, itu berdiri kokoh, itu pada berjatuhan. Apa kejadian apa ini? Kayak ada goncangan yang berat seperti itu, ya. Kemudian api yang dinyalakan selama 1000 tahun tidak pernah padam. Pada hari itu tidak ada yang memadamkan dari manusia, padam dengan sendirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah sebagai bentuk tanda akan kelahirannya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan fadhail yang dibawa oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebagian daripada keistimewaan Nabi SAW. Adapun zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW lam yakun lahu dhillun wa lihada sababan awalan li'anna al-insan idza kana lahu dhillun yumkinu likulli insanin an yadusa bi qadamihi ala ra'sil akhar. Wallahu azza wa jalla akrama nabiyahu bi annahu lam yakun lahu dhill. Nabi kita ini tidak punya bayangan. Kenapa? Kalau kita punya bayangan jalan di tengah jalan, maka orang lain bisa menginjak bayangan kita. Bisa di mana kepalanya ini bisa saja. Itu Nabi Allah SWT nggak mau. Ini Nabi diciptakan tanpa ada bayangan. Nggak punya bayangan Nabi. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW juga di sini dikatakan anna nura ad-dha'if lahu dhillun amaman nur al-qawi. Ya, kalau orang itu cahayanya dirinya itu lemah, dia di depan cahaya yang lebih kuat, dia pasti punya bayangan. Lah kalau kebalikannya berarti cahayanya yang Nabi miliki lebih kuat daripada cahayanya matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita lihat Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bayangan. Bahkan sahabat itu kadang di rumahnya kedatangan Nabi SAW malam hari, tak ada lampu, ya Rasulullah tak punya lampu. Nabi masuk, begitu Nabi duduk, itu sebelah-sebelahnya kelihatan. Minurin Nabi SAW dari cahaya di wajahnya Sayyidina Rasulullah SAW. Makanya dikatakan kalau berbicara ini Nabi SAW seolah-olah mutiara itu, ya, permata-permata itu keluar daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Bukan kata-kata hikmah saja, ya, tapi seolah-olah kayak ada kilauan gitu, ada kilauan dari Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi manusia basyarun la kal basyar, ya, bal kal yaquti bainal hajar, seperti batu permata di antara batu-batu yang memang batu tapi tidak sama. Memang manusia tapi bukan manusia biasa. Fakana Nabi SAW. Di sini dikatakan ada orang yang mengejek Nabi SAW. Fakana sallallahu alaihi wasallam, waktu jalan orang ini yang mengejek Nabi, dia berjalan di belakang Nabi SAW. Kemudian ketika dia berjalan di belakang Nabi, dia melet mengejek Nabi, menjulurkan lidahnya untuk mengejek Nabi SAW, melecehkan Nabi SAW.
Dan Nabi ini kalau ketika jalan nggak noleh, Rasulullah SAW nggak pernah noleh, jalan nggak noleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah noleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lahu qassallahu fa fasaqatat asnanuhu kulluha fi lahdhatin. Ketika orang itu mulai datang ke depannya Nabi sambil mengejek dengan menjulurkan lidahnya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah memotong mulutmu. Saat itu juga giginya semuanya rontok. Giginya rontok kabeh. Orang itu. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Wa masya khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqah Muzaliyah yaksidu an yahzah ya min misyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun kadzalik ya. Fa baqiya hayatuhu kullaha yamshi wa yata'ajjah usiba bisyaklin bisyalalin. Ada orang jalan di belakang Nabi kemudian ngejek Nabi dengan jalan seperti orang yang lagi lumpuh, kayak orang cacat, gesok gitu. Ketika dia di depan Nabi SAW, dia panggil nama Nabi SAW, kemudian Nabi menoleh dengan seluruh badannya. Kata Nabi SAW, wis ente tetap kok kayak gini aja. Sepanjang hidupnya dia lumpuh total, jalannya ngesot gitu, gak bisa dibalik lagi. Alhamdulillah minta. Nauzubillah min dzalik. Iya, karena dia menirukan, jadi dia jalan di belakang Nabi seolah-olah dia mau menirukan jalannya Nabi, tapi dengan cara ngesot gitu, dengan cara kayak orang pincang cacat. Kata Nabi, ya wis jadi kayak gitu. Sepanjang hidupnya kayak gitu terus sampai dia mati. Gak main-main. Dan di antara keistimewaannya Nabi SAW karena layangan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berwudu sedangkan engkau habis tidur ya Rasulullah? Dia bilang tanamu ainaya wala tanamu qalbi wala yanamu qalbi. Mata saya yang merem tapi hati saya tetap dalam keadaan sah. Karena begitu bangun tidur langsung sholat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah Nabi SAW ya tidur seperti seperti kita sampai terlelap. Sallallahu alaihi wasallam. 8. Yasma' lit-ta'am tasbiha fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasma' lit-ta'am. Makanan yang dipegang Nabi itu bertasbih. Nabi dengan tasbih. Ada juga batu yang dipegang sama sahabat, sama Rasulullah SAW, dia bertasbih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ke Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertasbih, ke Sayyidina Umar bertasbih, baru kepada sahabat yang setelahnya bisa bertasbih. Jadi cukup di 3 orang saja. Ada yang berdoa. Allah ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was-salama
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمآل والآل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir adalah tentang wanginya jasad Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah riwayat itu mengatakan begini, kata Anas bin Malik, ma syamamtu rihan qad wala miskan wala ambaron atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sudah sering mencium minyak wangi berbagai macam bibitnya. Mau itu dari misik ya, ataupun dari anunya ikan ambar ya, ataupun daripada yang lainnya, tapi semuanya itu masih kalah wangi daripada bau daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Anas bin Malik ketika Nabi SAW tertidur di rumahnya Anas bin Malik. Nabi SAW pernah tertidur dan masih kerabat waktu itu. Saat itu ibunya Anas bin Malik ini kelihatan Nabi SAW itu berkeringat. Akhirnya diambilkan botol, ditus, istilahnya di keringatnya itu dimasukkan ke dalam botol. Dibilang, sampai Nabi terbangun. Loh, kenapa ini? Ya, jadi Nabi tidak batal wudhu sama ibunya Anas bin Malik, tidak batal wudhu. Jadi karena masih ada persaudaraan dengan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Dia bilang, "Loh kenapa kok dipegang seperti ini?" Dia bilang, "Ya, kami ingin jadikan ini sebagai minyak wangi buat anak-anak kami." Jadi kalau ada anak-anak kecil yang datang kepada Nabi SAW, itu biasanya kadang ada yang diusap kepalanya, ada 2 orang diusap. Ada yang satu biasanya kadang diusap di pipinya oleh Nabi SAW. Dia bilang, katanya seorang sahabat, ketika saya masih kecil saya dipegang pipi saya oleh Nabi SAW, ya, itu yang bekas saya dapat di tangannya dingin banget sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ terus wangi. Anehnya yang dipegang oleh Nabi SAW itu masih, kalau katanya orang saiki baby face ya. Jadi artinya biarpun tua tapi wajahnya tidak berubah. Yang diusap kepalanya, kena tangannya Nabi SAW, wangi dan tidak pernah menghitam. Dan tidak pernah uban, tidak ada ubannya sama sekali. Sampai orang itu umur 80, 90. Sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap orang yang berselaman sama Nabi itu tercium baunya ya. Sampai siapapun yang selaman sama dia juga dapat wewangiannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit keistimewaan daripada daripada ribuan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semoga nanti insyaallah sampai di hari Jumat jam berapa hari Jumat? Hari Jumat jam 6. Jadi sampai kalau bisa sholat subuh di sini, Pak, ya. Sampai sholat subuh di sini, hadir maulid, ya. Hadir dengan khusyuk dan khidmat, ya. Itu sama ketika mandinya niatkan bukan untuk hari Jumat saja. Di hari maulid itu niatkan mandinya pertama nawaitu ghusl Jum'ah, sunnah ghusl Jum'ah. Saya nawaitul ghusl sunnah liyaumil Jum'ah untuk hari Jumat, dan yang kedua adalah niatkan saya mandi untuk hormat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diniatkan dalam hati, dapat fadilahnya itu 2, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barik lana fi dinina wa 'ala kulli rabbi fitna fi kulli ma taqdi qawlan